Razia blok hunian lapas narkotika Karangintan, petugas masih menemukan senjata tajam rakitan hingga alat masak. Rupiah semakin melemah, warga memilih mendapatkan keuntungan dengan menjual simpanan falas. Kejuaraan nasional Banua Rally 2026 resmi dimulai, diikuti 45 rally nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam dari Banua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Sabtu 9 Mei 2026. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Petugas gabungan geledah blok hunian lapas narkotika Karangintan, senjata tajam rakitan hingga alat masak masih ditemukan. Petugas pastikan memperkuat pengawasan di kamar hunian warga binaan guna menjaga kondusivitas dan mencegah gangguan keamanan di lapas. Upaya sterilisasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Karangintan terus dikebut. Razia mendadak dilakukan di sejumlah kamar hunian warga binaan guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban. Petugas gabungan menggeledah kamar hunian dan memeriksa satu persatu barang milik warga binaan, termasuk lipatan pakaian, tempat tidur, hingga sudut-sudut kamar yang dinilai rawan menjadi tempat penyimpanan barang terlarang. Dalam penggeledahan ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang yang dimodifikasi menjadi senjata tajam. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Karangintan Yugo Indra Wicaksi mengatakan meski tidak ditemukan ponsel dalam razia kali ini, pihaknya menegaskan tidak akan segan menjatuhkan sanksi berat berupa register F kepada para pelanggar. Pelanggar terancam kehilangan hak remisi atau pemotongan masa tahanan yang sangat dinantikan warga binaan. Terus yang selanjutnya, ini kita mendapatkan beberapa alat listrik, saya juga kurang tahu untuk apa itu. Terus ada tempat masak air kalau masalah itu ya. Ini alhamdulillah untuk handphone sudah sedemikian rupa Pak. Kami tekan dan kami selalu berikan hukuman disiplin Pak. Jadi hukuman disiplin itu ada namanya register F. Dia yang membuat menjerit mereka itu tidak mendapatkan register itu tidak bisa mendapatkan remisi. Yang ditunggu kawan-kawan ini kan dalam remisi Pak. Remisi itu sangat berarti bagi rekan-rekan yang ada. Selain melakukan razia, sejumlah warga binaan juga dilakukan pemeriksaan urin. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Melalui pemeriksaan dan razia rutin, Lapas Narkotika Kelas 2A Karangintan berupaya menciptakan lingkungan aman dan bersih dari barang terlarang. Sekolah yang ada di 2 kecamatan di Kabupaten Tapin, yakni Kecamatan Hatungun dan Piani, hingga saat ini belum mendapatkan makan bergizi gratis. Hal ini dikarenakan belum adanya SPPG yang beroperasi di sana. Sudah setahun sejak dimulainya program makan bergizi gratis di Kabupaten Tapin. Hingga saat ini masih ada sekolah yang belum menerima makan bergizi gratis. Yakni sekolah yang ada di Pegunungan Meratus atau Kecamatan Piani dan Kecamatan Hatungun. Hal ini dikarenakan belum beroperasinya SPPG di sana. Padahal, 2 kecamatan tersebut merupakan salah satu daerah terpencil yang ada di Kabupaten Tapin, karena memerlukan jarak yang lumayan jauh untuk menjangkau sekolah yang ada di sana. Korwil BGN Tapin Elwan Mustawan mengatakan, untuk program MBG di 2 kecamatan yang ada di Tapin belum beroperasi karena masih menunggu izin dan uji kelayakan. Di 2 kecamatan ya, Hatungun dan Piani itu masih belum ada satu pun SPPG. Nah, apakah di kecamatan lain sudah terpenuhi? Jawabannya masih ada juga yang belum. Contohnya di Tapin Tengah. Ada sekolah yang jaraknya cukup jauh, jadi tidak bisa di-cover karena apa? Ada ketentuan di BGN itu jarak pengantaran maksimal 30 menit. Nah, jadi SPPG yang sudah beroperasional di sana itu terkendala di waktu. Jadi
nanti akan ada SPPG penambahan SPPG di situ untuk memastikan seluruh peserta didik dan kelompok B3 itu mendapatkan MBG seperti itu. Hingga saat ini, program makan bergizi gratis di Kabupaten Tapin telah menjangkau para siswa sebanyak 75%. Sedangkan 25% lainnya dipengaruhi beberapa kesulitan, seperti jarak antar dapur MBG ke lokasi sekolah dan lainnya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing memicu perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi valuta asing. Saat ini, warga lebih memilih untuk menjual simpanan falas untuk mendapatkan keuntungan nilai tukar. Kondisi nilai tukar rupiah yang terus berfluktuasi dalam beberapa saat terakhir berdampak pada aktivitas transaksi mata uang asing. Per hari ini saja, dolar Amerika Serikat telah melampaui angka Rp17.000 per 1 dolarnya. Perwakilan Dolar Asia Money Changer cabang Banjarmasin, Sean Arlazi mengatakan, tidak hanya dolar Amerika Serikat, namun nilai mata uang asing lainnya juga mengalami peningkatan harga di mata rupiah. Fenomena ini menandai rupiah mengalami pelemahan nilai tukar, sehingga masyarakat yang telah berinvestasi falas lebih memilih untuk menukar mata uang asing yang mereka miliki. Kalau misalnya untuk sekarang, karena tren emang lagi tidak stabil ya, untuk falas-falas yang utamanya itu lagi fluktuatif banget, emang lebih banyak sekarang cenderung pada menjual untuk customer-nya. Tapi tidak, ini juga banyak juga yang mau beli juga, seperti falas liburan. Mata uang asing yang paling diminati buat jadi investasi? Kalau misalnya untuk investasi itu dalam jangka panjang ya pastinya USD, American Dollar sama Singapore Dollar untuk diminatin investasinya seperti itu. Meski terjadi kenaikan tren tukar falas, Sen mengaku tingkat pemahaman investasi falas di kota Banjarmasin masih rendah. Sebagian besar masyarakat masih menukarkan mata uang asing untuk tujuan berlibur, dengan Thailand Baht, dolar Singapura, dan ringgit Malaysia sebagai mata uang yang paling diminati. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Gubernur Kalimantan Selatan meminta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat bekerja secara profesional, utamanya dalam melayani masyarakat. Usai melantik pejabat pratama, fungsional, dan pengawas administrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan kepada seluruh pejabat dan ASN agar bekerja secara profesional dalam memberikan layanan masyarakat. Pelantikan dan pengukuhan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja ASN dalam memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Terlebih, Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu provinsi dalam kinerja terbaik. Raihan apresiasi ini menjadi prestasi kerja yang dilakukan secara kolaboratif dan komprehensif seluruh SKPD. Struktural dan profesional. Ini juga yang terbanyak adalah profesional untuk mengikuti tata usaha di semua sekolah. Jadi alhamdulillah hari ini kita melantik struktural dan profesional, dan juga kita melantik hari ini Basnas. Sementara itu, untuk pejabat dan ASN, terus dilakukan penilaian dan evaluasi secara berkala, bagi yang terbaik menduduki jabatan dan posisi sesuai dengan kapasitas serta kemampuan secara profesional. Pak Gubernur setiap 6 bulan akan kami evaluasi, kami berikan penilaian sangat baik, itu bisa kita rotasi. Kalau dia 6 bulan, kalau dia di ketentuan 2 tahun, tapi kalau nilainya baik, tapi kalau belum 2 tahun bisa kita rotasi dengan nilai SKP-nya sangat baik. Kepada seluruh pejabat yang dilantik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan diri dan bekerja sama di lingkungan kerjanya.
Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melantik pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan periode 2026-2031. Dalam pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan juga sekaligus melantik pengurus Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kalimantan Selatan periode 2026-2031. Kepada para pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan yang baru dilantik, Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berpesan untuk memperhatikan proses penyaluran dana Basnas agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang berhak menerima. Selain itu, pengurus baru Basnas diminta untuk menjaga amanah masyarakat yang menyerahkan dana zakatnya untuk menjaga kepercayaan lembaga Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kami mengharapkan Basnas ini kan menjadikan sesuai apa yang diamanahkan oleh masyarakat ataupun dinas yang sudah menyerahkan zakatnya apanya kali ya. Dan itu penyalurannya jangan sampai terulang kembali seperti kemarin. Kemarin itu mau menyalurkan kepada honor yang ada di ASN Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau memberikan ke honor, kan tiap hari sudah menerima gaji tiap bulan. Kenapa memberikan situ? Masyarakat kita Kalimantan Selatan itu banyak yang miskin. Kenapa disalurkan berjenjang? Banyak saat ini Banjarmasin dulu sama Banjarbaru, karena Marabahan, Matapura, umpamanya kan. Nah, itu pilihlah yang miskin-miskin gitu. Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Selatan yang baru dilantik, Ustadz Ilham menyatakan akan menjaga pesan Gubernur Kalsel dalam hal penyaluran zakat kepada yang memang berhak menerima sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Pak Gubernur Kalimantan Selatan jangan sampai penyaluran dana zakat salah sasaran. Dana zakat itu penyaluran kan dua, ada yang sedikit, ada yang pemberdayaan ekonomi. Jadi film. Artinya memang benar-benar dana zakat itu diperuntukkan kepada masyarakat yang menerima. Dengan dilantiknya pengurus baru Basnas Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan dapat membantu pemerintah menjadi mitra dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. Sebanyak 135 kepala desa dan lurah se-Kabupaten Tapin akan mengikuti retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selama pelaksanaan retret kepala desa, semua tanggung jawab akan dilakukan oleh sekretaris desa. Selama 5 hari mulai dari tanggal 8 hingga 13 Mei, sebanyak 135 kepala desa dan lurah se-Kabupaten Tapin akan menjalani retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Selama kegiatan retret, kegiatan yang ada di desa akan dikelola oleh sekretaris desa. Untuk itu, kepala desa maupun lurah diminta agar segera menyelesaikan semua pekerjaannya sebelum mengikuti retret. Terlebih, retret sendiri bertujuan untuk membekali peningkatan kapasitas serta menyelaraskan visi dan misi para kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa secara efektif, transparan, dan akuntabel. Sehingga nantinya di Kabupaten Tapin tidak ada lagi kepala desa yang terjerat kasus penyelewengan dana desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tapin, Rahmadi, mengatakan kegiatan retret ini wajib untuk semua kepala desa yang ada di Tapin. Ini memang sudah kita susun, kita rencanakan di akhir tahun kemarin sesuai kebijakan dan arahan Pak Bupati Tapin. Jadi peserta yang akan diikutsertakan di dalam retret ini, dia juga lurah dan kepala desa. Nah, kita dilaksanakan ini di PDN Jatinangor dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 9 Mei. Sementara nanti gelombang kedua para lurah dan kepala desa yang akan dilaksanakan insyaallah di tanggal 8 sampai 13 Mei. Berharap pelaksanaan retret ini memberikan hasil yang signifikan bagi pemerintahan di desa maupun pemerintahan Kabupaten Tapin. Informasi seputar haji akan kami hadirkan sesaat lagi.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memberikan dukungan penuh bagi keberangkatan 239 jamaah calon haji asal bumi bersujud pada musim haji tahun 2026. Di antaranya penyediaan fasilitas transportasi gratis para jamaah menuju embarkasi Banjarmasin. Calon haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diberangkatkan dari Pendopo Bupati pada Sabtu pagi merupakan jamaah dari kloter 12 berjumlah 352 orang serta 8 orang petugas dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Hulu Sungai Selatan. Keberangkatan kelompok terbang 12 ini juga bersamaan dengan jamaah dari Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju embarkasi Banjarmasin. Keberangkatan dijadwalkan dari Bandara Samsudinur pada Minggu 10 Mei pukul 12:45 WITA. Sebelum melepas jamaah, Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddinor berpesan, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, serta kebersamaan. Oleh karena itulah, selama menunaikan ibadah haji nantinya diharapkan semua jamaah bisa menjaga kekompakan, selalu mengikuti arahan pembimbing dan petugas haji. Semua jamaah Hulu Sungai Selatan pada tahun 2026 ini dinyatakan sehat dan tidak ada yang meninggal dunia sebelum keberangkatan. Namun hanya ada kepergeseran karena faktor kesehatan. Hari ini kloter 12 memang itu 60 orang. Jadi dari 300 orang waktu itu jemaah dan 6 orang adalah petugas. Kemudian setelah diberangkat itu nanti akan masuk pada jam 12.15. Kemudian di sana mengikuti tahap penerimaan jemaah. Jadi selanjutnya mereka itu ada protap secara keseluruhan dari hari ini sampai besok keberangkatan tidak. Jam berapa besok keberangkatan Pak Haji? Karena jam 12. Memang sebenarnya, tapi kan posisinya ini menggantikan almarhum. Jadi 5 tahun. Jadi kalau penantian kan berangkatnya sama mama. Jadi kalau mama 14 tahun penantian nanti jaga kondisi. Kendati disertai hujan deras saat keberangkatan, jamaah calon haji diantar menggunakan 12 armada bus yang difasilitasi Dinas Perhubungan. Pihak keluarga tetap memadati halaman pendopo untuk melepas keberangkatan. Sementara untuk kloter 18 dari Hulu Sungai Selatan dengan jumlah 19 orang dijadwalkan berangkat pada tanggal 18 Mei mendatang. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Pemirsa, informasi yang baru kami sampaikan tadi terkait dengan pemberangkatan jamaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memberikan dukungan penuh bagi keberangkatan 239 jamaah calon haji asal bumi bersujud pada musim haji tahun 2026. Di antaranya penyediaan fasilitas transportasi gratis para jamaah menuju embarkasi Banjarmasin. Bumbu Muhammad Zaki Yamani menyebutkan pihaknya menyiapkan 9 bus dan 3 unit truk untuk mobilitas JCH. Ia menjelaskan fasilitas ini disiapkan untuk melayani jamaah yang terbagi dalam 2 gelombang keberangkatan. Pelepasan ratusan tamu Allah ini dilakukan secara simbolis di Masjid Agung Nurussalam, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin. Zaki menjelaskan untuk kloter 13 yang berjumlah 53 jamaah, pemerintah memfasilitasi 1 unit truk pengangkut koper dan 2 unit bus penumpang. Kloter ini dijadwalkan masuk asrama haji pada 10 Mei dengan titik kumpul keberangkatan di Masjid Apung Ziyadatul Abrar, Kecamatan Kusan Hilir. Sementara itu untuk kloter 18 dengan jumlah jamaah 186 orang, Pemkab menyiagakan 7 unit bus dan 2 unit truk. Rombongan kloter ini dijadwalkan berangkat pada 17 Mei dari Masjid Agung Al-Falah, Kecamatan Simpang 4. Terkait fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk jamaah haji tahun 2026 dikarenakan jamaah haji terbagi menjadi 2 kloter, yakni kloter 13 dan kloter 18, sehingga pemerintah daerah menyiapkan armada berdasarkan pemberangkatan jadwal kloter. Yang pertama di kloter 13 itu ada 53 orang jamaah haji yang kami siapkan fasilitasi buat kloter 13 adalah 1 unit truk untuk mengangkut koper jamaah haji dan 2 unit
haji yang akan kita berangkatkan untuk kloter pada hari Sabtu tanggal 9 Mei karena dihabiskan 10 jam sebelum kedatangan jamaah sudah masuk ke asrama. Sedangkan untuk jamaah haji itu kita berangkatkan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Pagi hari titik kumpulnya di Masjid Apung Jadatul Abrah Kosan Hilir Pagatan. Sedangkan untuk kloter 18 yang terdiri dari 186 jamaah haji, pemerintah daerah menyiapkan 2 unit truk untuk fasilitasi dan ada 7 unit bus untuk pemberangkatan jamaah yang ini akan diberangkatkan untuk koper itu pada hari Minggu tanggal 17 di pukul 12.00 sehingga ditarget sampai ke asrama haji pada pukul 20 di tanggal 17 tersebut. Sedangkan untuk jamaah haji itu akan kita berangkatkan pada tanggal 17. Tidak hanya angkutan, Pemkab Tanah Bumbu juga memberikan perlindungan kesehatan para jamaah selama perjalanan menuju embarkasi. Tim kesehatan dari Dinas Kesehatan telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan akan memberikan pendampingan melekat dari daerah asal hingga tiba di asrama haji. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Sebanyak 23 pasangan di Kabupaten Tapin ikuti sidang isbat yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Tapin. Uniknya, pelaksanaan sidang isbat di kantor Kejaksaan ini merupakan pertama kalinya di Kalimantan Selatan. Biasanya, pelaksanaan sidang isbat nikah dilakukan di kantor Pengadilan Agama. Namun, kali ini di Kabupaten Tapin pelaksanaan sidang isbat nikah dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Tapin. Hal ini merupakan pertama kalinya di Kalimantan Selatan. Kantor Kejaksaan dirubah menjadi tempat sidang isbat. Pelaksanaan sidang isbat diikuti 23 pasangan asal Kabupaten Tapin yang bertujuan untuk melegalkan status pernikahan secara hukum negara. Pasangan yang telah memperoleh penetapan pengadilan selanjutnya dapat mencatatkan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga hak-hak hukum keluarga menjadi terlindungi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tapin Hendro Nugroho mengatakan, pelaksanaan sidang isbat nikah ini hasil kerjasama antara Kejari, pemerintah daerah, Pengadilan Agama untuk membantu warga Tapin mencatatkan pernikahan mereka. Isbat nikah ini pertama kali dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Tapin se-Kalimantan Selatan. Jadi pertama kali sidang isbat yang dilaksanakan di kantor Kejari se-Kalimantan Selatan. Di Indonesia sudah pernah di Jakarta. Untuk yang sidang isbat di Kejari Tapin itu 3 pasang, sisanya di PA total sekitar 20 pasang. Sidang isbat nikah memberikan manfaat langsung berupa pengakuan hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya belum tercatat secara resmi oleh negara. Jaga aksi main hakim sendiri, warga dan petugas Satkamling di Kelurahan Mentaus, Banjarbaru dibekali teknik bela diri dan penanganan pelaku tindak kejahatan. Polsek Banjarbaru Utara pastikan pembekalan teknik penangkapan di Satkamling terus berlanjut ke Satkamling wilayah lainnya. Upaya penguatan keamanan lingkungan kini tidak hanya berfokus pada patroli rutin, tetapi juga pada kemampuan teknis dalam menangkap pelaku kejahatan.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Satkamling Mentaos, Kota Banjarbaru, para petugas keamanan lingkungan mendapatkan pembekalan khusus mengenai teknik bela diri, prosedur membawa tahanan yang benar. Kapolsek Banjarbaru Utara AKP Yuwono mengatakan, diperagakan berbagai teknik dasar pelumpuhan dan cara mengamankan pelaku tanpa harus membahayakan nyawa. Keterampilan ini dianggap krusial agar petugas Satkamling tidak gagap saat situasi darurat terjadi di lapangan dan tentunya tidak main hakim sendiri. Pada malam hari ini kegiatannya adalah Kopi Batara bersama Anda kita tingkatkan rasa aman yaitu di Pos Kamling Mentaos. Pada kegiatan malam hari ini yaitu koordinasi yaitu kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan situasi keamanan dan lingkungan. Kita berikan pembekalan pada pos-pos Kamling berikutnya, kegiatan berikutnya kepada anggota pos Kamling supaya masyarakat atau pos Kamling ketika menangkap penjahat atau pelaku tindak pidana bisa membawa, bisa dibekali ilmu, ya tidak main hakim sendiri hingga bisa lapor ke polisi. Lurah Mentaos Ciptadi Sunario mengatakan keterampilan ini sangat bermanfaat bagi petugas Satkamling terutama di titik-titik rawan kejahatan. Ini satu kegiatan yang sangat positif dan tentu saja memberikan energi dan semangat bagi warga di RT sini untuk semakin semangat lagi dalam melaksanakan kegiatan Satkamling. Dan tadi juga sudah disampaikan ada pembekalan sedikit materi tentang cara penanganan pelaku kriminal, cara memborgol dan segala macam. Dan harapan kita setelah nanti diberikan pelatihan pembekalan ini bisa dipraktikkan oleh warga. Jadi nanti kalau ada tindak pidana atau tindak kejahatan, warga sudah paham bagaimana cara menghandle, bagaimana cara menangkap, memborgol dan sebagainya. Edukasi teknik bela diri dan teknik penangkapan pelaku tindak kejahatan ini dipastikan tidak hanya berhenti di satu titik. Edukasi teknik bagi warga ini akan terus digulirkan ke berbagai wilayah secara bergilir, bertujuan menciptakan standar pengamanan swakarsa yang lebih manusiawi dan taat hukum. Sosialisasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor digelar tim gabungan UPPD Samsat Martapura bersama Kepolisian dan Jasa Raharja. Pengendara yang melakukan pembayaran pajak di lokasi langsung mendapatkan hadiah minyak goreng. Sosialisasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor gencar digelar tim gabungan UPPD Samsat Martapura bersama Kepolisian dan Jasa Raharja. Di jalan poros utama kota Martapura ini misalnya, kendaraan yang melintas diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan status pajak kendaraan. Pengendara yang didapati masa berlaku pajak kendaraannya telah berakhir, diminta untuk segera melakukan pembayaran langsung di lokasi kegiatan. Uniknya, pengendara yang melakukan perpanjangan pajak kendaraan mendapatkan hadiah berupa minyak goreng. Bagi saya sih lebih membantu lah untuk bayar pajak pada waktu itu sebenarnya lebih bagus. Terus apalagi dapat minyak goreng nih kan, dengan harga minyak goreng yang sekarang lumayan mahal, ini dapat gratis lumayan lah, alhamdulillah. Dalam kegiatan ini petugas tidak melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan pengendara yang belum dapat membayar pajak di lokasi hanya diberikan surat peringatan. Petugas lebih mengedukasi pengendara tentang pentingnya kontribusi wajib pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Sosialisasi tentang kepatuhan pembayaran pajak terhadap masyarakat. Memang kami hari ini tidak ada menindak apapun terhadap masyarakat, hanya saja apabila nanti masyarakat belum membayar pajak dan jatuh tempo, kami mengharapkan ke masyarakat untuk bayar di tempat. Kemudian juga kalau bayar kami pun juga memberikan hadiah 1 liter minyak goreng. Jadi kami pada hari ini untuk kegiatan ini kita hanya menyosialisasikan sosialisasi tentang kepatuhan pajak untuk pajak kendaraan bermotor. Diharapkan kepada masyarakat untuk segera membayar pajak kendaraan bermotor. Kegiatan serupa rutin digelar di sejumlah titik wilayah Kabupaten Banjar. Diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor. Kebakaran terjadi di kawasan Komplek Bukit Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, Jumat malam.
Api yang muncul dari semua rumah kosong berhasil dipadamkan petugas dalam waktu singkat. Kebakaran terjadi di kawasan komplek Bukit Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar, Jumat malam. Api tiba-tiba muncul dari rumah kosong dan sempat membuat warga sekitar panik. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari DPKP dan relawan langsung terjun ke lokasi melakukan pemadaman. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi kebakaran. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan hanya dalam waktu hitungan menit. Sekitar jam 9:07 dari informasi dari relawan, terus langsung kami berangkat 2 menit dengan anggota, sekitar 10 anggota lah. Mungkin yang terbakarnya apa aja? Nah, ini rumah kosong aja, satu rumah. Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Memperkuat pemahaman literasi data di kalangan akademisi, Pojok Statistik ULM dan BPS Kalimantan Selatan menggelar webinar visualisasi data berbasis open source. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali dosen dan mahasiswa dengan teknologi terbaru dalam mengolah data statistik menjadi informasi interaktif. Siswa dan dosen sebagai agen statistik, Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan bersama Pojok Statistik Universitas Lambung Mangkurat ULM menyelenggarakan kegiatan pembinaan melalui webinar bertajuk Integrasi Data dan Visualisasi Data dalam pengembangan dashboard Metabase. Kegiatan ini menjadi bagian dari program edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan data di lingkungan kampus. Tim pembina Pojok Statistik ULM Yeni Rahmawati mengatakan, program ini dirancang untuk menyebarluaskan ilmu statistik, sekaligus memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat akademik tentang cara mengolah data yang kompleks menjadi informasi yang mudah difahami. Di webinar ini tentunya sangat memberikan dampak yang besar kepada mahasiswa dan juga mungkin kepada kami juga dosen, karena memberikan pengetahuan baru ya mengenai tadi dashboard interaktif yang berbasis open source seperti itu. Karena memang kami sendiri ada memang mata kuliah yang berkaitan dengan visualisasi data menggunakan dashboard. Namun dengan adanya webinar ini kami memiliki pengetahuan baru, yaitu dengan menggunakan platform Metabase tadi, seperti itu. Sementara tim pelayanan edukasi dan promosi statistik BPS Kalimantan Selatan, Najwa Dauli mengatakan, tak hanya sekedar penghasil data, BPS kini gencar melakukan pembinaan agar mahasiswa mampu melakukan pengolahan hingga analisis data secara tepat. Harapannya tentunya kami dengan Prodi Statistika ULM kerjasama ini tentunya akan kita sangat harapkan sekali terus berjalan. Ya, ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kami kepada seluruh masyarakat. Kemudian juga kami tentunya dengan kerjasama dengan ULM ini kami terus mencoba mengembangkan apa-apa yang bisa kami berikan dan juga kami bisa sosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Nanti juga kita akan mencoba menyebarluaskan hal ini tidak hanya pada sivitas akademika di ULM tetapi juga kepada kampus-kampus lainnya. Melalui kegiatan ini, para mahasiswa dan dosen diharapkan dapat menjadi agen statistik yang kompeten dan mampu memberikan literasi data yang akurat bagi masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperketat pengawasan lalu lintas dan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh hewan ternak yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat dan memenuhi kriteria syariat Islam. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tanah Bumbu, Wahyuni mengatakan,
tim dinas turun ke lapangan untuk menyisir titik-titik penjualan ternak. Ia menjelaskan ada kriteria fisik utama yang menjadi acuan petugas dalam pemeriksaan. Seperti kurban harus cukup umur, minimal 2 tahun untuk sapi dan 1 tahun untuk kambing. Selain itu, kondisi fisik menjadi poin krusial yang dipantau oleh tim medis. Sejauh ini, petugas belum menemukan adanya kasus penyakit menular di Kabupaten Tanah Bumbu. Di minggu, 2 minggu lah sebelum dilaksanakan hari kurban, jadi kami harus memastikan bahwa hewan kurban tersebut dalam keadaan sehat dan memenuhi syarat syariat untuk pelaksanaan kegiatan kurban. Apa aja yang diperiksa, Pak? Yang diperiksa tadi kita memeriksa testisnya terkait dengan cacat atau tidaknya hewannya, kemudian juga persyaratan lainnya terkait dengan giginya seperti yang kita lihat tadi. Nah, itu sudah memenuhi syarat, karena umurnya kan minimal 2 tahun ya, tahun untuk hewan-hewan ini. Tahun ini, pengawasan difokuskan pada 20 titik lokasi penjualan yang tersebar di 12 kecamatan. Dinas Ketahanan Pangan mengerahkan tim yang terdiri dari 7 dokter hewan dan 9 paramedik untuk melakukan pemantauan secara intensif. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Infrastruktur pertanian yang ada di Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan masih minim, seperti tidak adanya aliran irigasi hingga akses jalan yang membuat para petani kesulitan untuk bertani. Hujan, para petani di Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan dapat lakukan tanam padi hingga 2 kali dalam setahun. Namun dikarenakan hanya mengandalkan curah hujan saja, pada saat tanam kedua, para petani mengalami gagal panen karena kekeringan, sebab tidak adanya aliran irigasi di desa milik mereka. Tidak hanya itu, tidak adanya akses jalan tani di Desa Lawahan juga menjadi penghambat menuju area pertanian. Para petani mau tak mau menggunakan jalan seadanya yang juga menyulitkan petani membawa hasil panennya. Penyuluh pertanian Naili Azimah mengatakan sampai saat ini Desa Sawahan belum ada saluran irigasi, sehingga para petani hanya mengandalkan curah hujan saat bertani. Untuk kendala pertanian di Desa Lawahan ini adalah kebanyakan kita lahan tak ada hujan. Jadi sumber air dari hujan. Ya. Apakah ada irigasi, Bu, atau gimana? Irigasi sebagian sudah masuk, cuma airnya tidak mencukupi. Jadi air belum sampai ke Desa Lawahan ini. Ya, untuk sementara ini gimana, Bu, untuk bertani di sini, Bu? Untuk bertani ya kita hanya mengharapkan air hujan dan ada pompa, terbatas airnya. Kapasitas mengairi sawah itu terbatas. Masyarakat meminta kepada pihak terkait agar dapat memperhatikan minimnya infrastruktur pertanian yang ada di Kabupaten Tapin, sehingga akan berdampak pada hasil panen oleh petani. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar menorehkan prestasi di ajang National Firefighter Skill Competition 2026. Dalam kompetisi yang berlangsung di Palembang beberapa waktu lalu, DPKP Banjar meraih peringkat 2 pada kategori survival. Bupati Banjar Saidi Mansur memberikan apresiasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar yang berhasil menorehkan prestasi di ajang National Firefighter Skill Competition atau NFSC 2026 di Palembang. DPKP Kabupaten Banjar berhasil meraih peringkat kedua pada nomor paling bergengsi yaitu kategori survival. Capaian ini menjadi prestasi terbaik yang diraih DPKP Kabupaten Banjar selama 9 tahun mengikuti kompetisi NFSC. NFSC merupakan ajang kompetisi keterampilan tahunan tingkat nasional yang menguji kecepatan, ketangkasan, dan profesionalisme aparatur pemadam kebakaran. Tahun ini kami di Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran Tingkat Nasional atau tajuk kegiatannya itu NFSC National Firefighter Skill Competition. Itu adalah ajang lomba pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran seluruh Indonesia yang dilombakan
dikaitkan dengan rangkaian hari ulang tahun Damkar. Hari ini ulang tahun Damkar ke-107 yang dipusatkan di Palembang. Alhamdulillah kami mencapai prestasi terbaik selama kami mengikuti. DPKP Kabupaten Banjar hanya mampu meraih posisi keempat dalam ajang NFSC. Hasil tahun ini meningkatkan optimisme untuk meraih prestasi yang lebih tinggi pada kompetisi mendatang. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok Minggu 10 Mei 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Rara Rahmita Nur Afifah dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Rara Rahmita Nur Afifah, perakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari, terdapat pusaran siklonik di barat laut Kalimantan dan Selat Makassar yang menyebabkan terbentuknya daerah belokan angin di sekitar wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk kondisi umum di Kalimantan Selatan pada esok hari, untuk angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 6 hingga 17 km per jam. Suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Untuk perakiraan cuaca pada pagi esok hari secara umum diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Pada siang hingga sore hari terdapat potensi hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Perlu diwaspadai terhadap potensi terjadinya hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Balangan. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca pada malam hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga dini hari. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di perairan Banjarmasin berada pada kategori rendah yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan perlu diwaspadai untuk perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang berada dalam kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim saat memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, yang ditandai dengan perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang secara tiba-tiba dalam durasi singkat. Waspada juga terhadap potensi angin kencang, puting beliung, dan hujan es, serta menggalakkan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026 resmi dimulai di Kalimantan Selatan. Ajang pembuka kalender rally nasional tahun ini tak hanya menyajikan persaingan para pereli terbaik tanah air, namun juga menjadi momentum promosi Kalimantan Selatan menuju tuan rumah rally internasional. Kejuaraan nasional atau Kejurnas Banua Rally 2026 resmi digelar di Kalimantan Selatan dan menjadi ajang pembuka kalender rally nasional tahun 2026. Event otomotif ini tidak hanya menyajikan persaingan para pereli nasional, namun juga menjadi momentum promosi daerah di tingkat nasional.
Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin resmi membuka kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari, mulai 8 hingga 10 Mei 2026. Menurut Muhyiddin, penyelenggaraan Kejurnas Banua Rally menunjukkan kesiapan Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan event olahraga otomotif berskala besar. Sebanyak 45 preli dari berbagai daerah di Indonesia turut ambil bagian dalam kejuaraan ini. Para peserta akan bersaing di 10 kelas yang dipertandingkan, yaitu RC2, RC3, RC4, M1, F4, F3, F1, R2, R1, dan J1. Lintasan tanah dengan karakter cepat dan teknis menjadi tantangan tersendiri bagi para preli. Sementara itu, Ketua Penyelenggara Kejurnas Banua Rally 2026 Hasnur Yadi Sulaiman menyebut, event ini menjadi langkah awal bagi Kalimantan Selatan untuk menarik perhatian dunia otomotif nasional maupun internasional. Menurutnya, penyelenggaraan yang sukses akan menjadi modal penting Kalimantan Selatan mampu menjadi tuan rumah kejuaraan rally internasional di masa mendatang. Hasnur berharap ke depannya Kalimantan Selatan bisa menjadi tuan rumah ajang rally internasional seperti Asia Pacific Rally Championship. Pertama, ini jadi pemersatu kita semua. Terus kemudian mudah-mudahan sport tourism kita semakin baik di sini, mendatangkan banyak orang-orang hadir di sini. Kan kita bisa lihat ya, berapa mobil di sini. Itu kan satu timnya ada berapa orang itu perangkatnya semua. Artinya kan hotel, transport, kuliner, semuanya bergerak dan itu menghasilkan perekonomian yang lebih baik. Ya tentunya kita semua pengen memberikan kesempatan ya, baik yang sudah berpengalaman maupun yang muda-muda. Tadi sudah sampaikan bahwa ini ajang silaturahmi, tapi juga tentunya kita ingin mencari yang terbaik ya, bibit-bibit. Harapan kita bisa mewakili Indonesia ya Pak, ke depan kita membawa nama kita berkiprah di internasional. Kita tahu selama ini banyak sekali minat-minatnya, terutama kita di Kalsel juga ya, di daerah kita ini, dan dengan ajang-ajang seperti ini mudah-mudahan semakin mengasah kemampuan mereka. Terima kasih Pak. Melalui penyelenggaraan Kejurnas Banua Rally 2026 putaran 1 dan 2 ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap daerahnya mampu menjadi salah satu pusat pengembangan olahraga otomotif nasional, sekaligus menarik event rally berskala internasional di masa mendatang. Sebanyak 45 rally nasional dari berbagai daerah di Indonesia meramaikan ajang Banua Rally 2026 yang digelar pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Kalimantan Selatan. Banua Rally 2026 putaran 1 dan 2 ini mengawali kejuaraan olahraga otomotif rally nasional. Dihadiri Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Moreno Suprapto, berharap Banua Rally putaran 1 dan 2 dapat menjadi wadah bagi para pereli daerah untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pereli handal di tingkat nasional maupun internasional. Moreno menilai penyelenggaraan Banua Rally menjadi sinyal positif bagi Kalimantan Selatan untuk kedepannya mampu menggelar ajang rally internasional, termasuk ASEAN Pacific Rally Championship atau APRC. Kami dari tim observe kami mengupdate ke FIA dan itu nanti ke depan menjadi satu acuan untuk mengajukan sebagai tuan rumah. Ini mendukung? Jadi mendukung ya? Oh, kami ini pusat sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi. Ya, oke. Karena ini menjadi pembuka tahun ini kejuaraan nasional. Sudah lancar. Ya, aman, lancar, ya sukses. Ya. Ini hari ini kan diikuti banyak pembalap lokal muda. Menurut Abang sendiri apa nih? Ya bagus, berarti kan itu regenerasi kita berjalan, ya dan juga semangat untuk menuju internasional itu sudah dimulai dari sekarang. Pembinaan berjalan, tinggal peserta juga banyak. Tinggal bagaimana kita dari internal ini itu sebagai regulator kita mengevaluasi dari tim steward, medik ya. Saya ucapkan terima kasih yang mereka tadi saya melihat juga persiapannya sudah bagus. Insya Allah semua berjalan dengan lancar. Salah seorang pereli asal Jawa Barat dari tim Nafsat, Ferdi Yanuar mengaku telah melakukan persiapan matang menjelang kejuaraan nasional Banua Rally 2026 di Kalsel ini. Selain menjaga kondisi fisik dan mental, Ferdi juga menyiapkan mobil didukung tim mekanik yang profesional untuk menghadapi karakter trek di Kalimantan Selatan. Dirinya berharap dengan dukungan orang tua dan tim, dirinya dapat memberikan hasil terbaik. Mungkin sudah siap kayak persiapan kayak dari ban serel dan ketentuan kaca dan lain-lainnya. Kalau sih saya sih aman ya.
dulu ini jurnas dari panjang yang pertama. Iya, baru yang pertama kali. Ini bagaimana persiapan memang tidak berbenar atau gimana? Mungkin baru 2 minggu sebelum hari Pada Kejurnas Banua Rally 2026 putaran 1 dan 2 ini, sejumlah pereli nasional turut hadir, di antaranya Rian Nirwan dari Toyota Gazoo Racing, Haji Putra Rizky dari Jonin Racing Team, Muli Saleh dari Dewa United Motorsport, Tommy Hadi dari Gaspol Racing Team, serta Musa Rajeksyah dari Blabla Motorsport, dan akan mengadu kecepatan dalam 10 kelas perlombaan, yaitu RC2, RC3, RC4, M1, F4, F3, F1, R2, R1, dan J1. Dan persaingan diprediksi berlangsung ketat, terutama di kelas utama RC2 yang diisi para pembalap papan atas nasional dengan mobil berstandar internasional. Tuntas sudah perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Arafat Al-Hali, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.